Oke semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini akan membuat konten untuk pertama kalinya, yaitu membahas tentang olahraga ya. Tadi di awal saya sudah berbicara tentang olahraga, dan di sini saya mendatangkan seorang narasumber. Saya mengundang orang terdekat dulu ya untuk konten pertama kalinya ini. Di sini saya mengundang teman saya sendiri, yaitu asalnya memang dari Semarang, tapi kita akan cerita banyak tentang dia dari segi olahraganya ya. Di sini saya sudah kedatangan Mas Noval, mungkin bisa salam dulu ke pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Mahdi lagi. Saya asli Semarang. Asli Semarang. Iya, KTP Semarang. KTP Semarang. Oke, untuk sekarang ini Mas Noval itu kerja kah atau kuliah? Kuliah. Kuliah ya. Iya, kuliah. Kuliahnya di mana kalau boleh tahu? Kuliah di Universitas PGRI Semarang. Untuk jurusannya? Jurusan PJKR, olahraga kebetulan. PJKR itu pendidikan olahraga ya? Pendidikan Pendidikan ya. Ke guru olahraga nantinya. Oke. Kalau Mungkin teman-teman bisa searching nanti ya di internet, Mas Noval tadi sudah disebutkan universitasnya apa, untuk prodi atau jurusannya sudah disebutkan juga. Mungkin bisa jadi referensi bagi kalian untuk nanti kuliahnya mau di mana sih, kalau misalkan kalian itu masih ragu akan pilih-pilih universitas atau jurusan gitu. Oke, kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya. Mas Noval sendiri kesibukannya sekarang itu untuk utamanya olahraga ya. Kesibukan olahraganya itu apa sih kalau boleh tahu? Kalau untuk akhir-akhir ini saya lebih sering olahraga itu futsal sama badminton. Oke, futsal sama badminton. Mungkin dulu punya hobi apakah yang mungkin sampai saat ini masih digeluti, atau menemukan olahraga baru gitu selain futsal atau badminton? Kalau dulu itu ya futsal juga sih. Kalau dulu sampai sekarang itu futsal. Dulu SD sempet main sepak bola, terus akhir-akhir ini ketambahan badminton, hobi baru. Oke, untuk mengisi waktu luang lagi ya, menambah ya. Iya. Untuk dari rutinitas ya, untuk membagi waktunya antara futsal dan badminton itu dalam seminggu itu bisa berapa kali sih Mas kalau boleh tahu? Kalau futsal itu 1-3 kali seminggu. Kalau badminton sendiri itu di akhir pekan, hari Minggu sekali. Oke. Apakah ada histori yang masih membekas gitu di benak Mas Noval, mungkin dari segi olahraga, dari cabang olahraga apa gitu, mungkin bisa diceritakan sebagai mungkin motivasi bagi pemirsa? Ya, kalau dulu itu ada cerita saya waktu SD udah itu seleksi sepak bola Popda. Saat itu saya sudah lolos seleksi, tapi di hari-harinya saya lupa bawa sepatu. Kemudian saya menghubungi orang rumah, katanya saya sudah nggak usah deh, mending nggak usah main bola gitu. Kurang dapat izin dari orang tua juga sih dulu waktu SD itu main sepak bola. Jadi ya sebenarnya kalau kita udah ada bakat tapi nggak dapat restu dari orang tua, itu susah berkembangnya. Apakah dari mungkin ya kita bilang kisah tersebut, apakah ada rasa ingin coba lagi, atau malah timbul rasa kekecewaan yang akhirnya mundur deh dari olahraga tersebut sampai akhirnya tidak ingin mencoba lagi gitu? Apakah ada kepikiran hal tersebut gitu? Kalau kecewa itu pasti ya, karena saya waktu itu nggak dapat restu dari orang tua. Saya nggak bisa main bola padahal saya sudah lolos seleksi, cuman nggak dapat restu dari orang tua, makanya saya mundur. Dan saya nggak, sampai sekarang nggak pernah nyoba lagi sepak bola seleksi atau apapun lah itu. Kalau untuk sekarang buat seleksi misal olahraga futsal, badminton atau sepak bola lagi itu kayaknya sudah nggak bisa, karena sudah terlalu usia ya, udah puluhan tahun, 20 tahun tepatnya. Mungkin bisa ya, bahasanya bukan nggak bisa, mungkin terhambat saja gitu. Bisa mungkin ya peluangnya kecil ya, bisa kita bilang seperti itu. Terus
dari dulu sampai sekarang ada nggak sih olahraga yang selain sepak bola tadi gitu, mungkin ada kecelakaan apa yang sampai sekarang teringat gitu, sampai mungkin menjadi faktor penghambat juga gitu. Oh, kalau dulu itu baru-baru ini juga sih cedera waktu main futsal di liburan semester 1 awal-awal kuliah. Waktu itu main have fun sama teman-teman. Nah, waktu itu temen nggak sengaja menekel, saya kena tackle, terus saya kena cedera ligamen lutut bagian PCL itu, ada peregangan ligamen, jadi saya nggak bisa jalan sama sekali karena benar-benar kaku waktu itu. Kalau cedera ligamen kan benar-benar apa, kayak stroke gitu, nggak bisa ditekuk lututnya sampai 3 bulan baru bisa pulih. Sampai sekarang juga kalau main futsal masih sering kambuh. Oh, berarti Belum sembuh total. mungkin pikiran awalnya mungkin hanya kesleo atau gimana mungkin ya. Iya. Tapi setelah dirasa nggak sembuh atau mungkin sembuhnya lama gitu, baru mungkin ketahuan kalau ternyata cederanya itu cukup serius yang dialami. Waktu itu sempat itu juga sih, periksa di ronsen juga, itu sendinya aman. Terus dokternya itu menyarankan buat ke rumah sakit buat lebih lanjut lagi itunya ronsen itu. Ligamen sama sendi-sendinya juga. Tapi sendinya itu nggak masalah, cuman ligamennya aja mengalami pergangan. Untuk di daerahnya Mas Nopal sendiri ada nggak sih kayak penghambat misalkan dari segi apa gitu yang menjadi faktor penghambat untuk berkembangnya Mas Nopal ketika menekuni suatu olahraga gitu? Mungkin ada saran atau pesan gitu kepada orang tua kah atau kepada lembaga kah yang mungkin kurang dipandangnya olahraga ini sehingga olahraga ini kurang berkembang di daerah saya gitu. Kalau untuk lingkungan di masyarakat itu biasa-biasa aja ya. Cuman waktu saya itu menggeluti sepak bola waktu SD, itu saya kurang dapat restu dari orang tua. Saya sudah minat, itu udah ada, bakat juga sudah ada, tapi restu orang tua nggak ada, jadi nggak bisa jalan. Berarti support ya. Iya, dari orang itu penting dari orang-orang terdekat itu penting, apalagi dari orang tua ya, yang perannya sangat intim bagi masa depan anak. Jadi saran buat orang tua di masa sekarang ini, waktu kita lihat anak kita punya bakat, punya potensi, itu seharusnya harus didukung aja. Sedang aktif-aktifnya gitu ya. Berarti sekarang kan Mas Noval mungkin sudah merasakan bagaimana seleksi, bagaimana perjuangan ketika bersaing lah dengan individu-individu yang lainnya gitu. Ada nggak sih, kan sekarang mungkin Mas Noval sudah berpikiran kayak saya bisa seperti itu tapi peluang saya kecil gitu. Mungkin Mas Noval punya pengetahuan ya, kayak sekarang kan mungkin nggak bisa jadi atlet atau mungkin nggak bisa gue jadi player gitu. Saya nggak bisa jadi player. Ada nggak sih kayak mungkin Mas Noval tahu kayak kalau misalkan saya nggak bisa jadi player atau atlet, saya senang olahraga, terus saya tuh ingin berkembang atau ingin maju di olahraga, dan peran saya itu harus seperti apa gitu. Iya, jadikan olahraga itu kayak kebutuhan hidup. Sebenarnya olahraga itu bukan sekedar olahraga yang misal futsal, olahraganya futsal, enggak cuman melulu futsal, jadi ada kayak jogging atau lainnya, atau nge-gym dan lain-lain, itu bisa menyehatkan tubuh. Jadi enggak sekedar hobi yang dituruti juga, karena kesehatan juga penting, berpengaruh penting juga. Oke, berarti semisal bisa disimpulkan seandainya kita tidak bisa mendapatkan hal tersebut, terutama mungkin dalam hal olahraga ya, kita bisa mencoba hal-hal yang lainnya gitu, yang mungkin bisa jadi rutinitas lainnya gitu, tidak hanya terpacu atau incarannya itu hanya satu olahraga tersebut gitu ya. Oke, untuk target kedepannya gitu,
Mas Noval mungkin dulu berpikiran saya akan menjadi atlet atau timnas atau player dari suatu klub gitu. Sekarang kan mungkin kesempatannya kecil, peluangnya kecil Iya, gitu. betul. Berarti target kedepannya itu akan menjadi seperti apa sih Mas Noval? Kalau saya ini lebih kepengen jadi itu sih, guru olahraga aja sih. Guru olahraga gitu ya. Mungkin ada alasan kenapa sampai memilihnya itu guru olahraga, sedangkan mungkin ya kita lihat lagi kesempatannya itu bisa bekerja di lembaga gitu seperti Kemenpora atau di lembaga-lembaga yang mungkin KONI yang berkaitan dengan olahraga gitu. Kenapa memilih sebagai guru olahraga saja gitu? Iya, karena saya itu suka ya berkomunikasi, bersosialisasi dengan anak-anak. Jadi saya lebih memilih guru, lebih tepatnya nanti mungkin guru SMP atau SMA atau mungkin SD, karena saya lebih suka bersosialisasi dengan anak-anak, memotivasi mungkin anak-anak ini kepengennya kemana, mungkin melihat potensi anak-anak juga saya bisa membantu. Jadi kayak balas dendam saya dulu sih. Iya, dulu saya kurang motivasi dari orang-orang sekitar, jadi saya patah semangat. Ya kayak balas dendam sih, tapi balas dendam yang baik. Tadi kan kita udah bahas banyak nih ya tentang siapa Mas Noval, sejarahnya mungkin utamanya olahraga, sejarahnya seperti apa, ada yang mengenakan atau tidak mengenakan, terus ada saran untuk keluarlah dari zona itu. Dan mungkin Mas Noval ada saran atau pesan kepada calon-calon bakat, calon-calon atlet gitu yang mungkin masih ragu untuk menunjukkan potensinya gitu, menunjukkan skill yang dia punya gitu. Adakah pesan yang bisa disampaikan gitu? Yang pertama dan paling utama itu untuk mungkin anak-anak atau usia-usia yang masih dini, yang masih kecil, kepengen jadi atlet itu, yang penting percaya diri aja sih. Kenali potensi kamu sendiri, lebih unggul di mana, terus bisa dilatih, sama yang penting itu dukungan dari orang-orang sekitar gitu sih. Yang penting percaya diri aja. Mungkin ada tambahan ya, keterbukaan atau istilahnya bisa kita bilang itu curhat ya terhadap orang-orang sekitar yang nantinya bisa jadi pendukung ya, yang mendukung apa yang kita ingin, apa yang kita mau gitu, yang nantinya mungkin potensi kita mungkin bisa lebih dari yang apa yang kita bayangkan gitu. Jadi jangan sungkan untuk cerita-cerita tentang apa yang kita suka, apa yang lagi kita tekuni, karena dari kita cerita kepada orang terdekat itu, orang terdekat dari kita itu bisa menjadi suatu dukungan yang nantinya kita tuh bisa lebih maju lagi ya, mungkin seperti itu ya. Iya, betul. Oke, tadi kita sudah bahas banyak ya dari Mas Noval. Mungkin penonton bisa menyimpulkan bahwa Mas Noval itu seperti apa, Mas Noval itu sebagai seorang yang seperti apa gitu, gigih kerasnya gitu, sehingga dia sampai sekarang tuh masih ingin gitu menunjukkan skill yang dia punya gitu. Oke, mungkin cukup segini aja untuk konten pertama kalinya membahas siapakah dia gitu, hashtag siapakah dia gitu, kita kenali dia lebih dalamnya lagi. Kita tutup konten kali ini. Terima kasih Mas Noval sudah datang ke channel saya. Mungkin pemirsa bisa datang ke channel Mas Noval. Apa nama channel Mas? Noval Mahdil Haki. Noval Mahdil Haki ya. Nanti ditulis di bawah. Oke, nanti Instagram dan channel YouTube-nya saya tulis di bawah ya. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Dan nantikan konten-konten saya selanjutnya. Saya akan berbincang dengan siapa, tulis di kolom komentar, mungkin saya nanti akan pilih-pilih gitu. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Saya tutup.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.